Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar daerah 66. Hari ini kita berada di kantor MPU Kota Sulu Salam. Kita menindaklanjuti kegiatan para ustadz dalam Kota Sulu Salam untuk beraudiensi di kantor MPU Kota Sulu Salam. Rombongan ustadz pun telah tiba. Kita akan melihat nanti, mendengar apa yang akan disampaikan di dalam pertemuan para ustadz dengan MPU Kota Sulu Salam. Para ustadz langsung diterima oleh MPU. Ada ketua MPU, pimpinan MPU di Kota Sulu Salam. Baik, nanti kita akan melihat apa yang akan disampaikan dan bagaimana pembahasan dalam pertemuan para ustadz dengan MPU Kota Sulu Salam. Ikuti terus perkembangan daripada penolakan para ustadz atas aksi joget-joget di lapangan Beringin beberapa hari yang lalu. Baik, sepertinya acara sudah selesai. Acara pertemuan MPU Salam dan juga terhadap para ustadz. Sebentar lagi kita akan menunggu kesepakatan ataupun hasil daripada pertemuan yang dilaksanakan tadi. Di sana turut hadir juga Ketua GPK Kota Sulu Salam Oge Anas. Namun kita tidak melihat Ketua MPU Kota Sulu Salam. Yang hadir hanya Wakil Ketua MPU Kota Sulu Salam, Dr. Andus Sarkawinur, dan juga Ustadz Rahmat Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, pada hari ini kami telah bersilaturahmi kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sulu Salam. Sampai kita ada Pak Ustaz Sarkawi, Ustaz Lubis, dan abis kita Ustaz Masum, ada tokoh kita Oge Anas, Ketua Pemerkata, dan seluruh aktivis Islam, ormas Islam pimpinan daya. Setelah kami bersilaturahmi dan berbincang-bincang, ya, kemudian saling muzakarah, ya, bertukar pikiran terkait masalah viralnya video dalam beberapa hari ini, ya, yang mungkin sudah diketahui oleh khalayak ramai. Maka ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan hasil dari rapat yang kami buat tadi. Audiensi, ya, bahasanya audiensi. Yang pertama, ya, MPU Kota Sulu Salam menyesalkan dan menyayangkan kepada panitia terkait berita yang sudah viral. Itu yang pertama, ya. Jadi MPU Kota Sulu Salam menyesalkan dan menyayangkan kepada panitia terkait berita yang sudah viral. Kemudian yang kedua, MPU akan memberikan tausiah kepada pemerintahan daerah untuk mengaktifkan razia rutin pelanggaran syariat Islam di bumi Hamzah Al-Fansuri ini. Ya, terkait Kota Sulu Salam adalah kota santri, ya. Saya ulangi lagi,
Yang kedua, MPU akan memberikan tausiah kepada pemerintahan daerah untuk mengaktifkan razia rutin pelanggaran syariat Islam di Bumi Hamzah Fansuri. Ya, mungkin saja MPU nanti akan audiensi atau bagaimana agar dibuatkan hal-hal yang pihak-pihak yang terkait yang dominan untuk masalah razia seperti busana muslim, ya, judi, togel, ya, kemudian khalwat antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di Bumi Hamzah Fansuri ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah MPU akan memanggil panitia pelaksana HUT RI, yaitu dengan adanya permintaan maaf panitia pelaksana dengan video viral, yaitu senam joget, ya, kepada masyarakat Kota Subuh Salam, khususnya umat Islam Kota Subuh Salam, ya. Saya ulangi lagi, yang ketiga, MPU akan memanggil panitia pelaksana HUT RI, adanya permintaan maaf panitia pelaksana dengan viralnya video senam joget tersebut. Saya rasa ini, ya, inti dari pembicaraan kami. Setelah ini kami akan ada beberapa juga statement setelah dari apa yang kami sampaikan dari 3 poin yang kami kami sampaikan di sini. Dan kami sangat berterima kasih banyak kepada MPU, ya, Ustaz Sarkawi, Ustaz Lubis, Ustaz-Ustaz yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan terima kasih banyak kepada mujahid-mujahid Islam, orang-orang tua kami, ulama kami yang telah mendukung, ya, audiensi ini sehingga berjalan dengan nyaman dan humanis. Dan kami juga berterima kasih kepada media, ya, baik dari media cetak, elektronik, ya, rekan-rekan Polri, TNI, ya, dan lain atas pembackupan mengontrol kasus ini sampai ada kejelasannya. Semoga bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa ini saja. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak atas ini, ya. Untuk MPU sendiri, Ustaz, MPU sendiri itu beda. Iya. Sanggup kan? Pihak MPU sudah kembali ke kantor, ya. Dari ketiga yang statement ini yang kami sampaikan, ya, bila mana, ya, pernyataan yang telah kami buat ini, terutama yang terakhir, yaitu tidak adanya permintaan maaf dari panitia pelaksana acara ini, tidak meminta maaf kepada umat Islam di Pemko Subuh Salam, maka kami umat Islam Kota Subuh Salam akan menggelar aksi damai, ya, di Bumi Hamzah Al-Fansuri ini yang slogannya Kota Santri, yang insya Allah kami laksanakan pada hari setelah pada Jumat, yaitu tanggal 18 Agustus 2023, bila mana panitia pelaksana tidak meminta maaf kepada umat Islam Pemko Subuh Salam. Pada Ustadz Ahmadi, silakan, ada tambahan. Baik, hari ini audiensi telah selesai dengan para petinggi-petinggi MPU Kota Subuh Salam. Pada dasarnya MPU Subuh Salam mengecam kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang melanggar syariat Islam, yang tentunya, ya, joget-joget yang musiknya itu, ya, luar biasa, memang sangat meresahkan. Jadi seperti yang dikatakan Ustadz Bro tadi, inisiator kami, panitia ini sampai hari ini, entah panitia entah siapa kita nggak tahu, ya, ini entah mungkin oknum, sampai hari ini menganggap perbuatan itu tidak melanggar syariat Islam, sehingga mereka selalu mungkin membalas, tapi kita sebagai umat Islam, umatnya Muhammad pemaaf, jika mereka taubat dengan taubatan nasuha, mengakui kesalahannya dan mohon maaf kepada umat melalui media tentunya, insya Allah Ustadz Bro kita nggak usah aksi. Tapi kalau tidak mau, ini sampai titik darah penghabisan, Pak Tuh takal kita buat kalau bahasa kita. Jadi hari Jumat nanti dikoordinir, nanti mungkin bila tidak ada permohonan maaf. Menunggu maafnya 2 kali 24 jam, Ustaz, ya? Ya, betul. Jadi kalau tidak ada, maka akan dilaksanakan aksi
mungkin boleh jadi nanti kita turunkan santri karena ini hari santri, kota santri. Jadi dikoordinir di hari Jumat. Dan tadi ada usulan dari beberapa teman kita, Ustadz Halimi, Pemudata juga, garda terdepan di Pemudata juga, apa katanya? Mungkin boleh jadi nanti akan kami koordinir khutbah-khutbah Jumat itu menyampaikan perihal ini. Jadi intinya kami sayang ke Pemko Subul Salam ini. Itu saja, sekian, terima kasih. Sedikit Ustadz, Subul Salam ini dijuluki kota santri, indikatornya apa Ustadz? Ya baik, jadi waktu saya kuliah magister S2 waktu di Medan, saya buat judul tesis bla bla bla. Tesismu ini belum masuk ke sini, kenapa? Indikatornya nggak masuk. Masuk dulu semua indikatornya, baru dikatakan judulmu marketplace activity. Sama seperti rukun Islam katanya. Rukun Islam itu ada 5. Kira-kira kalau hilang satu masih rukun Islam? Itu pasti tidak. Maka indikator kota santri ini sampai hari ini kami nggak lihat. Apa sebenarnya poin-poin yang harus dicapai? Kalau dia dapat setengah berarti 50% kota santri sudah terlaksana. Ini nggak ada indikatornya. Seakan-akan banyak pesantren ini jadi kota santri. Saya katakan Medan itu banyak pesantren. Tapi sampai hari nggak pernah terdengar telinga saya Medan itu kota santri. Banyak pesantren kan? Banyak sekali. Jadi indikatornya banyak sebenarnya. Kita berharap ya kota Subul Salam ini ya nggak usah digaung-gaungkan lah kota santri kalau belum mampu. Jadi kami Pemudata ini salah satu indikator kota santri. Banyaknya organisasi keagamaan yang berjuang di jalan Allah. Kemudian nanti begitu orang lewat ke Subul Salam ini jam-jam 2 malam dengar pengajian. Wow, betul-betul kota santri. Jadi bayangkanlah lewat orang dari Medan kemarin lewat dengarnya gejuk gedep. Ini kota santri apa kota dugem? Kan begitu. Berbanding terbalik begitu Ustadz. Berbanding terbalik 180 derajat Dari nama yang dari dijulukan. nama yang digaung-gaungkan. Jadi jangan pernah kita menganggap musuh. Rasul juga berdakwah ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Hari ini harus kami terang-terangan. Karena kalau sembunyi-sembunyi begini, udah zamannya media sosial. 22.000 sudah penonton video joget itu saya lihat. Coba bayangkan berapa umat Islam sudah melihat ini. Sangat kita sayangkan, kok ini bisa kecolongan. Oh, kami lupa, ini bukan salah kami, ini kecolongan dari panitia. Tahun kemarin kenapa ada Panjat Pinang? Udah kita tegur, ada lagi. Panjat Pinangnya perempuan pula. Saya katakan Panjat Pinang tuh bagus, tapi jangan perempuan. Tapi di pertandingan di tahun-tahun sebelumnya kan banyak juga itu Ustadz, seperti domino, PUBG. Wah, domino juga pernah kita kritik. Kita kritik, ya kembali. Mereka mengatakan kenapa nggak ke sana, kenapa nggak ke sini. Jadi kadang kita ini tidak mendukung terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Malah kadang kita cari kesalahan. Kata dosen saya dulu, saya katakan, kemana 1 lembar lagi tesismu? Saya jawab, ini kesalahan fotokopi. Kau saya tanya, jangan kau salahkan orang dalam kesalahanmu itu. Kan ini kan begitu jadinya ini. Kami salahkan, dia salahkannya orang. Ini yang tak boleh sebenarnya dalam agama kita. Kalau kita ditegur, ya udah kita perbaiki diri kita. Ada nampak lagi salah, ayolah Pemudata, ayolah organisasi lain, ayo sama-sama. Di situ ada weleh-weleh misalnya. Atau yang lainnya, ayo kita tegur sama-sama. Itu baru namanya Islam yang luar biasa. Mungkin hanya inilah pertama. Ustaz, untuk Oke Ana sendiri selaku tokoh Islam lah kita katakan di Kota Subul Salam ini juga termasuk ketua GPK. Bagaimana tanggapannya terkait adanya video joget-joget yang viral tempo hari Ustaz? Ya, sama sebenarnya pernyataan kita dengan MPU. Kita GPK sangat misalkan hal ini. Ya, tentunya seharusnya boleh-boleh saja itu dilakukan. Tapi ya kalau memang pesertanya perempuan di tempat tertutup lah. Pendopo itu kan ada tempat tertutup itu. Berarti ini sekali lagi kegiatan senam yang dilakukan itu tidak salah Ustaz. Yang salah hanya saja kegiatan segelintir orang-orang yang berjoget dia di lokasi itu Ustaz. Ya ini kan ditonton oleh khalayak ramai, apalagi diviralkan ke medsos, apalagi zaman sekarang ini. Udah viral itu kan orang merasa bangga. Viral terhadap ya kesalahan-kesalahan itu udah biasa sekarang itu. Jadi kita ya menghimbau selaku ya pemuda GPK ini dengan gerakan harapan yang mereka. ke depan Ustaz, khusus kepada panitia, harapan ke depan apa yang diharapkan Ustaz? Ya untuk inilah menseleksi kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Banyak kok. Bisa lomba ajar untuk anak-anak, bisa mengaji, bisa memanah olahraga yang diajarkan Rasulullah, memanah. Banyak kok.
yang bisa kita gali dari khasanah-khasanah Islam ini. Tidak mesti harus yang kayak tadi, musiknya aja pun membuat orang lupa. Bukan sama dunia lupa sama Allah kita lagi Secara nyatu. agama mendengarkan musik seperti itu Ustaz yang telah viral, apakah itu memang diharamkan Ustaz? Nah ini dia, ini sebenarnya bukan ranah saya nih, tapi ya yang saya ketahui Ustaz, yang sudah ini tak bro nih yang memberikan jelas statementnya. secara agama Ustaz, apakah memang musik seperti itu tadi diharamkan Ustaz? Baik, musik yang mengundang maksiat haram. Nah itu dia. Musik yang viral itu termasuk Wah, itu kalau saya tidak salah dengar itu musik DJ itu. Geduk-gedak, geduk-gedak. Jadi itu dia. Musik nggak ada hukumnya, tapi kalau musik itu sudah membawa orang haram, maka dia jadi haram. Itu aja. Berarti inti dari pertemuan hari ini Ustadz, jika tidak ada permintaan maaf dari panitia akan melakukan aksi. Iya betul. Iya. Baik, terima kasih Terima Ustadz. kasih Ustaz. Iya, iya. Jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Siap. Baik, sahabat, kita mendengar sendiri bahwasanya jika tidak ada permohonan maaf dari panitia, maka mereka akan mengadakan aksi damai pada hari Jumat. Kita tunggu berita berikutnya terkait kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.